Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Winarko Hidayat, guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengadakan pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Adapun materi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Sebelum kita menuju ke pokok bahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasarnya untuk kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia sebagai berikut. 3.2 Menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. 4.2 Menyajikan informasi mengenai manusia dan hasil-hasil budaya khususnya masyarakat praaksara Indonesia. Tujuan pembelajaran tentang zaman praaksara di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Yang kedua, menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, menganalisis berdasarkan tipologi hasil budaya zaman praaksara di Indonesia. Menurut Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan sejarah umat manusia. Manusia baru muncul pertama kali kira-kira 3 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman yang disebut kala Pleistocene atau 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana munculnya manusia dan makhluk hidup, kita juga terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana alam semesta di dalamnya, termasuk bumi tempat hidup dan berkembangnya manusia muncul pertama kali. Berikut videonya. Tahap perkembangan masa praaksara. Menurut ilmu geologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kulit bumi, sejak kemunculan yang pertama kali hingga sekarang, keberadaan bumi ini dibagi atas berbagai periode atau zaman. Yang pertama, Arkaikum atau zaman tertua. Zaman Arkaikum disebut juga zaman Azaikum. Zaman Arkaikum berlangsung sekitar 2.500 juta tahun lampau. Pada zaman itu kulit bumi masih panas karena masih belum ada suatu proses pembentukan sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, Paleozoikum atau zaman hidup tua. Zaman Paleozoikum disebut juga zaman primer atau pertama. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun lalu. Jadi pada zaman itu sudah ada tanda kehidupan seperti mikroorganisme, hewan kecil tak bertulang punggung, ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, Mesozoikum atau zaman pertengahan. Pada zaman Mesozoikum disebut juga zaman sekunder atau kedua. Zaman ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini hidup binatang reptil yang ukurannya sangat besar seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Pada zaman ini berbagai jenis burung juga mulai tampak. Yang keempat, Neozoikum atau zaman hidup baru. Pada zaman Neozoikum berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lampau. Zaman ini dibagi atas 2 bagian, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier atau zaman ketiga ini, binatang menyusui berkembang sempurna, sedangkan binatang reptil berangsur lenyap. Kemudian zaman kuarter atau zaman keempat, yaitu merupakan awal kehidupan manusia. Zaman kuarter ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu dan terbagi atas 2 zaman, yaitu Diluvium atau Pleistocene dan zaman Holocene atau Alluvium. Zaman Diluvium atau Pleistocene ini merupakan suatu zaman di mana suhu udara tidak tetap, bahkan seringkali suhu menurun drastis. Pada zaman ini ditandai
dengan berbagai peristiwa yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, seperti perubahan iklim, turun naiknya air laut, munculnya daratan baru, letusan gunung berapi, serta timbul tenggelamnya sungai atau danau. Pada zaman Holosen atau Alluvium, ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan manusia seiring dengan berkembangnya fisik dan akal budinya. Corak kehidupan manusia pada zaman Holosen ini antara lain hidup menetap di gua-gua, menjinakkan hewan buruan, dan bercocok tanam. Kehidupan masyarakat praaksara. Setelah zaman Diluvium, berlangsunglah masa Holosen. Masyarakat ini ditandai dengan meningkatnya kemajuan manusia, baik perkembangan fisik maupun akal budinya. Jadi kehidupan masyarakat praaksara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, yang ketiga masa perundakian. Untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan, yaitu kehidupan masyarakat pada masa itu sangat tergantung pada alam. Mereka memperoleh makanan langsung dari alam. Mereka juga hidup mengembara dari hutan ke hutan yang lain, yang istilah lainnya adalah nomaden. Daerah yang cocok untuk menghindari hujan, terik matahari, dan hawa dingin biasanya tidak terlalu jauh dari sungai, danau, atau sumber lainnya. Ada juga yang berlindung di gua-gua sebagai tempat tinggal. Alat yang digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana, yaitu terbuat dari batu, tulang, tanduk, dan kayu. Peralatan pada masa itu antara lain kapak genggam, tombak, panah, dan alat-alat sepi. Bentuknya masih kasar dan tidak diasah. Selain alat-alat, mereka sudah mengenal perhiasan yang dibuat dari batu dan kulit kerang, seperti anting-anting, kalung, dan gelang. Masyarakat prasejarah pada masa berburu dan mengumpulkan bahan makanan belum dapat menggunakan bahasa. Untuk berkomunikasi antar sesamanya, terutama kaitannya dengan kegiatan berburu, mereka menggunakan isyarat berupa teriakan atau pekikan disertai gerakan tangan. Hambatan bahasa ini merupakan salah satu penyebab perkembangan budaya sangat lambat. Masa bercocok tanam. Melalui perjalanan waktu yang panjang, manusia sebagai makhluk yang berbudaya mengalami perubahan dan perkembangan. Setelah melewati masa berburu dan mengumpulkan bahan makanan, manusia mulai mengenal adanya cara bercocok tanam pada akhir zaman Mesolitikum. Kebiasaan berburu dan mengumpulkan bahan makanan berubah menjadi food production, yaitu manusia sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan makanan sendiri. Cara bercocok tanam pertama kali dilakukan adalah berhuma, yaitu menebang pohon kemudian dibakar. Setelah menunggu turun hujan, huma siap ditanami dengan bibit. Jenis tanaman yang ditanam berupa padi-padian, umbi-umbian, talas, dan lain-lain. Dengan dikenalnya sistem berhuma, mereka tinggal lebih lama di tempat itu. Pada masa inilah berkembang perkampungan hingga berbentuk kesatuan-kesatuan suku dan marga. Masa perundakian. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara hidup menetap. Mereka bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem pembagian kerja semakin kompleks. Ada yang mengerjakan pertanian, memelihara ternak, menangkap ikan, dan berdagang. Pekerjaan itu sudah tentu saja membutuhkan suatu peralatan. Oleh karena itu, ada pula di antara mereka yang mengerjakan atau membuat peralatan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi pada saat itulah mulai adanya kelompok-kelompok orang yang memiliki keterampilan untuk membuat berbagai peralatan. Jadi mereka itu disebut kelompok undagi atau teknologi. Zaman kehidupan masyarakat prasejarah dengan perkembangan kegiatan kelompok undagi di zaman atau masa perundagian. Pada masa perundagian, pembuatan benda-benda dari perunggu meningkat. Benda-benda perunggu itu dibuat dengan 2 teknik, yaitu teknik ajar paradu dan teknik bifolk.
asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli hanya memiliki beberapa kemungkinan, yakni melalui beberapa kajian. Kajian pertama melalui kajian ilmu. Kajian yang kedua melalui migrasi ras ke Indonesia. Untuk kajian ilmu ini dibuktikan dengan yang pertama bukti arkeologis, yang kedua bukti linguistik, dan yang ketiga bukti geologis. Yang pertama bukti arkeologis. Dari penelitian para ahli diketahui bahwa hasil budaya manusia purba asli Indonesia adalah kebudayaan batu tua atau Paleolitikum. Bukti-bukti peninggalan zaman batu tua itu ditemukan di Pacitan dan Ngandong. Kebudayaan batu tua kemudian mendapat pengaruh dari daratan Asia, yaitu kebudayaan batu tengah atau Mesolitikum. Kebudayaan zaman Mesolitikum menghasilkan benda bersejarah antara lain kapak genggam, kapak dengkek, perkakas batu, mata panah, pledge, dan mata kapak. Dari kajian benda-benda itu diketahui bahwa pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah ras Papua Melanesioid yang berasal dari Bakson Hua Bin di wilayah Tonkin. Bukti yang kedua melalui bukti linguistik. Berdasarkan hasil penelitian ahli-ahli bahasa yang digunakan di Kepulauan Nusantara, termasuk rumpun bahasa Austronesia atau Melayu Polynesia. Bahasa Austronesia sendiri atas bahasa Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Batas persebaran bahasa Austronesia yaitu Madagaskar di sebelah barat, Pulau Pasca di sebelah timur, Taiwan di sebelah utara, dan Selandia Baru di sebelah selatan. Dari makna di atas dipahami bahwa bahasa-bahasa daerah di Nusantara hakikatnya adalah serumpun. Adanya perbedaan kata-kata dalam bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Batak, Minang, Bali, Dayak, Maluku, dan lain-lain karena disebabkan setelah tiba di Nusantara para pengguna bahasa itu terpencar-pencar. Mereka dipisahkan oleh lautan, hutan rimba, dan pegunungan. Ternyata memang banyak kata-kata di suatu daerah juga dipakai di daerah lain. Bukti yang ketiga didasarkan pada bukti biologis. Kajian biologis dilakukan untuk mencari kesamaan fisik antara manusia Indonesia dan manusia yang hidup di negara-negara seperti Indochina, Thailand, dan Malaysia. Di Thailand pada masa bercocok tanam ditemukan manusia berciri-ciri mongoloid. Di Malaysia juga menunjukkan hasil yang sama. Ciri-ciri ras mongoloid lebih dominan walaupun ciri-ciri Austromelanesioid masih banyak. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka para ahli menduga bahwa penduduk Indonesia di masa bercocok tanam adalah ras mongoloid. Sedangkan di Indonesia bagian timur, ras Austromelanesioid lebih dominan. Bukti ini memperkuat asumsi adanya unsur-unsur kesamaan antara penduduk Indonesia dan masyarakat yang mendiami negara-negara Asia Tenggara seperti Indochina, Kamboja, Burma, atau Myanmar, dan Thailand. Kemudian didasarkan suatu kajian migrasi ras ke Indonesia. Dari beberapa kajian dipastikan bahwa ras-ras manusia yang datang ke Indonesia adalah ras Melanesia atau Papua Melanesioid, ras Proto Melayu atau Melayu tua, dan ras Deutero Melayu atau Melayu muda. Untuk ras Papua atau Melanesioid, ras Papua Melanesioid berasal dari daerah Tonkin di daerah Bakson atau Bakson, Huang Bin di Vietnam Utara. Faktor pendorong mereka mengadakan migrasi atau persebaran belum diketahui dengan pasti. Persebaran yang dilakukan ras Papua Melanesioid sebagian melalui jalur barat dan sebagian melalui jalur timur. Sisa-sisa ras Papua Melanesioid antara lain adalah orang Sakai di Siak, orang Papua di Irian atau Papua sekarang, orang Semang di Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Malaya, orang Aita di Filipina, dan sebagian lagi mendiami pulau-pulau Melanesia. Kemudian
ras Proto Melayu atau Melayu tua. Ras Proto Melayu ini masuk ke dalam golongan ras Mongoloid. Mereka berbahasa Melayu Austronesia. Mereka berasal dari Yunan, daerah Cina Selatan. Dari tempat asalnya mereka menyebar ke daerah-daerah sekitar Teluk Tonkin di Vietnam Utara. Kemudian pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, mereka meninggalkan daerah Tonkin. Sebagian dari mereka melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, dan selanjutnya di daerah-daerah lain di Nusantara. Sebagian lagi mengambil jalur timur, yaitu melalui Filipina, terus ke Sulawesi, dan kemudian daerah-daerah lainnya. Mereka adalah mendukung kebudayaan Batu Muda. Sisa-sisa ras Proto Melayu yang masih ada sekarang adalah suku Batak, suku Dayak, dan suku Toja. Ras Deutero Melayu atau Melayu Muda. Pendatang dari luar belum juga berakhir. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi terjadi lagi migrasi ras Deutero Melayu atau Melayu Muda. Ras Deutero Melayu juga berasal dari daerah Tonkin. Faktor pendorong terjadinya migrasi ras Proto Melayu dan Deutero Melayu tidak diketahui dengan pasti, tetapi kemungkinannya sama dengan sebab-sebab persebaran yang terjadi atas ras Papua Melanesioid. Ras Deutero Melayu terbudaya yang tinggi. Peralatan mereka umumnya sudah terbuat dari perunggu. Sisa-sisa ras Deutero Melayu antara lain suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Kebudayaan zaman praaksara. Masyarakat Indonesia di sepanjang masa praaksara hidup dengan peralatan yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, peralatan yang tadinya sederhana itu mengalami suatu perubahan dari waktu ke waktu. Untuk menentukan usia peralatan ini, maka para arkeolog melakukan pengujian dengan menggunakan metode tipologi. Dengan metode ini, para ahli bisa membedakan kebudayaan praaksara Indonesia ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Zaman batu ini dikenal di Indonesia terbagi atas zaman batu tua atau Paleolitikum dan zaman batu tengah Mesolitikum dan zaman batu muda Neolitikum. Pada zaman batu tua atau Paleolitikum ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Dilithium atau Pleistocene. Peralatan yang dihasilkan zaman batu tua adalah berimbas atau kapak genggam atau alat peratak. Peralatan batu tua tersebar di berbagai daerah seperti Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena jumlah penemuan kapak lebih banyak di daerah Pacitan, Provinsi Jawa Timur, maka orang biasa menyebut kebudayaan Pacitan. Manusia pendukung jenis kapak ini adalah Pithecanthropus erectus. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. Kebudayaan zaman tengah sudah lebih maju dibandingkan hasil zaman batu tua. Peralatan pada zaman ini kebanyakan ditemukan di daerah gua-gua bekas tempat tinggal, ya, seperti di Gua Lowo di Sampung Ponorogo. Mata panah, alat serpi bilah, ledge, dan batu banyak ditemukan. Karena peralatannya lebih banyak terbuat dari tulang, maka kebudayaan ini disebut kebudayaan tulang dari Sampung. Di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera ditemukan pula banyak benda berupa kapak batu atau kapak Sumatera, alat serpi bilah, dan lain-lain. Dari temuan itu dapat disimpulkan bahwa pada zaman batu tengah sebagian masyarakat yang tinggal di gua-gua dan sebagian lagi tinggal di pinggir-pinggir pantai. Mereka yang tinggal di gua mewariskan budaya bercocok tanam, sedangkan yang tinggal di pinggir pantai mewariskan kebudayaan Bali. Zaman batu muda. Pada zaman batu muda ini, pendukung kebudayaan zaman batu muda atau Neolitikum sudah jauh lebih maju dari masyarakat pendukung kebudayaan zaman batu tengah. Sebagian di antara mereka sudah hidup menetap
belajar bercocok tanam dan beternak. Peralatan saya itu walaupun masih terbuat dari batu namun sudah sangat halus. Jenis-jenis kapak pada zaman batu muda adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Pada zaman logam, ya, teknik peleburan dan pengecoran logam dikenal pada masa perundagian. Masa ini ditandai dengan munculnya tenaga terampil yang mampu membuat berbagai peralatan rumah tangga. Salah satu keahlian yang mulai dikuasai saat itu adalah teknik peleburan dan pengecoran logam. Keahlian mereka dikuasai setelah mendapat pengaruh dari kebudayaan Don Son di Vietnam. Jadi ada dua teknik yang digunakan untuk pembuatan peralatan dari logam. Yang teknik pertama adalah teknik bivolve atau setangkap. Teknik bivolve ini menggunakan cetakan batu yang dapat digunakan berulang kali. Cetakan batu terdiri dari dua bagian atau lebih diikat menjadi satu. Dalam rongga cetakan satu itulah dituangkan cairan perunggu. Setelah dingin, ikatan batu dilepas untuk mengambil bendanya. Teknik ini dipakai untuk membuat alat-alat yang berukuran besar seperti nekara, kapak, atau patung. Berikutnya adalah teknik ecer padu atau teknik ecer pedu. Teknik ecer pedu ialah suatu teknik dengan membuat model benda dari lilin lengkap dengan segala bagian-bagiannya. Model dari lilin ini dibungkus dengan tanah liat basah lalu dijemur sampai kering. Setelah kering, tanah liat itu dibakar sehingga lilin akan mencair keluar dari lubang yang telah dibuat. Dengan demikian terbentuklah benda tanah liat yang merongga ke dalam tanah liat berongga. Inilah dituangkan cairan perunggu. Penggunaan teknik ecer padu hanya untuk membuat benda kecil seperti arca kecil, perhiasan, dan sebagainya. Budaya di zaman logam. Budaya di zaman logam terbagi atas 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Untuk zaman tembaga, budaya tembaga atau peralatan dari tembaga tidak dikenal di Indonesia. Budaya tembaga berkembang di daerah Vietnam, Kamboja, Muang Thai, hingga semenanjung Malaya. Zaman perunggu. Perunggu adalah campuran tembaga dengan timah. Peralatan dari perunggu yang dikenal luas antara lain kapak perunggu, nekara perunggu, bejana perunggu, dan perhiasan perunggu. Kapak perunggu, ya. Kapak perunggu disebut kapak corong karena bagian atasnya terdapat corong atau lubang. Di dalam lubang itulah dimasukkan tangkai kayu untuk pegangannya. Jenis kapak ini disebut juga kapak sepatu karena bentuknya seperti sepatu. Salah satu jenis kapak inilah sisi bagian atasnya panjang dan disebut candrasa. Candrasa digunakan hanya untuk keperluan upacara-upacara tertentu, bukan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian nekara perunggu. Nekara adalah benda yang berbentuk yang dandang. Nekara ditemukan di Sumatera, Bali, Jawa, Selayar, Rote, Alor, Kepulauan K, dan Pulau Letimoa, Maluku Barat Daya. Jadi nekara terbesar ditemukan di Bali, tinggi nekara itu 1,86 meter dengan garis tengah 1,60 meter. Berbeda dengan nekara di daerah lain, nekara yang ditemukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur berukuran besar. Masyarakat setempat menyebutnya moko. Berikutnya adalah bejana perunggu. Bejana perunggu ini yang ditemukan misalnya 2 bentuk atau 2 buah. Satu ditemukan di Sumatera Kerinci dan satu lagi ditemukan di Sampang, Madura. Bejana perunggu adalah bejana yang bentuknya bulat panjang atau menyerupai gitar, tetapi tanpa tangkai. Bejana yang ditemukan di Kerinci panjangnya 50,8 cm dan lebarnya 37 cm. Sedangkan bejana yang ditemukan di Sampang atau Madura panjangnya 90 cm
dan lebarnya 54 cm. Perhiasan perunggu. Benda-benda perhiasan pada zaman perunggu sudah banyak ragam dan jenisnya. Misalnya manik-manik, gelang tangan, gelang kaki, kalung, dan anting-anting. Benda-benda perhiasan inilah yang banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Zaman besi. Pada zaman perunggu manusia sudah membuat peralatan dari besi. Peralatan dari besi antara lain cangkul, mata kampak, mata pisau, sabit, pedang, tombak, dan tongkat. Daerah penemuannya yakni di daerah Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Budaya batu besar atau megalitikum. Sejak awal masyarakat yang tinggal di Nusantara telah percaya adanya kekuatan yang lebih tinggi dari mereka. Kepercayaan itu terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada masa bercocok tanam dan hidup menetap. Mereka memuja arwah nenek moyang dan mereka mendirikan monumen dari batu-batu besar atau megalit sebagai sarana upacara ritual. Bangunan-bangunan besar itu antara lain, yang pertama dolmen. Selain sebagai peti mayat, ada juga dolmen yang berfungsi sebagai meja sesaji. Jadi dolmen berfungsi juga sebagai sarana upacara ritual. Dalam perkembangan selanjutnya, dolmen dijadikan pula sebagai tempat duduk oleh para kepala suku atau para kepala pelaksana upacara ritual. Yang kedua, arca atau patung. Arca atau patung dimulai bersama-sama dengan benda-benda peninggalan lain seperti ekskavasi di berbagai daerah. Daerah Pasema di Sumatera Selatan dianggap sebagai tempat penemuan arca terbanyak. Arca-arca di daerah ini banyak menyerupai manusia dan hewan. Arca-arca Pasema merupakan bukti peninggalan masyarakat prasejarah. Yang ketiga, menhir. Menhir adalah tubuh dari batu tunggal yang didirikan untuk menghormati roh nenek moyang. Menhir ditemukan di Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, dan Kalimantan. Keempat, punden berundak. Punden berundak merupakan tempat pemujaan. Bangunan ini dibuat dengan menyusun batu secara berundak atau meningkat. Punden berundak banyak ditemukan di daerah Cisolok, Sukabumi. Yang kelima, kubur peti batu. Kubur peti batu adalah peti jenazah yang terpendam di dalam tanah, berbentuk persegi panjang dan sisi-sisinya terbuat dari lempengan batu. Kubur peti batu ditemukan antara lain di daerah Kuningan, Jawa Barat. Yang keenam, kuburan berundak. Kuburan berundak adalah salah satu atau lebih kuburan yang diletakkan di atas sebuah bangunan berundak. Bangunan berundak dibentuk dari tanah yang dipapras, kemudian tebing-tebingnya diperkuat dengan batu kali. Kuburan berundak ditemukan di berbagai daerah Sumatera. Bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan tempat penyimpanan mayat adalah sarkofagus dan waruga yang banyak ditemukan di Sulawesi, Sumbawa, dan daerah lainnya. Pada akhir pembahasan ini, saya akan memberikan tugas yang sifatnya perseorangan, yaitu memberikan penjelasan singkat dari tahapan masa-masa berikut ini. Yang pertama, masa Arkaikum. Yang kedua, masa Paleozoikum. Yang ketiga, masa Mesozoikum. Dan yang keempat, masa Neozoikum. Tugas ini dikerjakan di secari kertas atau folio dan dikumpulkan maksimal 6 hari setelah penayangan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.